Selamat pagi anak-anak dan salam sehat kita semua. Anak-anak kami sudah hari ketiga kita MPLS dan sudah kalian ikuti materi-materinya. Nah, sekarang mulailah kita kepada jadwal pengenalan kurikulum, ya, pengenalan kurikulum. Jadi yang kita bicarakan nanti di sini adalah kurikulum SMA Perguruan Tinggi Haji Juanda. Nah, pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi untuk mengemban fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Nah, kemudian di SMA Swasta Insinyur Haji Juanda untuk mencapai fungsi tadi, maka SMA Swasta Insinyur Haji Juanda membuat suatu kurikulum yang ada di SMA Swasta Insinyur Haji Juanda. Yang pertama, mengingat tujuan pendidikan menengah. Ya, dalam menyusun kurikulum pertama kita lihat dulu apa tujuan pendidikan menengah. Tujuan pendidikan menengah itu adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk mewujudkan tujuan pendidikan menengah ini, maka SMA Swasta Insinyur Haji Juanda menetapkan visi SMA Swasta Insinyur Haji Juanda Tebing Tinggi, di mana visi SMA Swasta Insinyur Haji Juanda itu tetap didasarkan hasil musyawarah dari seluruh komponen sekolah, dari seluruh komponen sekolah dengan pertimbangan pengembangan SMA Swasta Insinyur Haji Juanda Tebing Tinggi sebagai mantan rintisan SMA berstandar nasional, maka segenap sivitas akademik SMA Swasta Insinyur Haji Juanda Tebing Tinggi sepakatlah mengarahkan suatu visi sekolah, yaitu menjadi sekolah unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, serta berwawasan kebangsaan dan lingkungan. Inilah visi SMA Swasta Insinyur Haji Juanda, menjadi sekolah unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, serta berwawasan kebangsaan dan lingkungan. Jadi visi ini tentu diharapkan tidaklah terlalu jauh dengan harapan segenap sivitas akademik, dengan komitmen ingin menjaga kualitas dan memberi layanan terbaik. Nah, jadi untuk mewujudkan visi tadi, maka dibuatlah misi SMA Swasta Insinyur Haji Juanda, dibuatlah misi di mana untuk mencapai visi ditetapkanlah misi satu, mengoptimalkan proses pembelajaran dalam membina potensi siswa untuk meraih prestasi dalam bidang akademik, dalam bidang akademik. Nah, KSN, SNPTN, SBMPTN, asesmen dan pendidikan kedinasan sesuai minat siswa atau peserta didik. Yang kedua,
mengoptimalkan pembinaan potensi dan prestasi non-akademik untuk meraih prestasi, misalnya KSN, ya, FLSSN, ya, dan rekayasa teknologi yang. Kemudian mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia, yaitu melalui peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, mengoptimalkan interaksi sosial dengan membudayakan senyum, salam sapa, sopan, dan santun dalam kehidupan. Jadi anak-anak kami harus bisa kita ciptakan suatu sikap senyum, ya. Ada misalnya tamu datang, kita harus senyum menyambutnya, salam, sapa, ya. Ada tamu, kita tetap menyapa, dan kita harus sopan dan santun kepada siapa yang ada datang, ya. Jadi itu yang perlu kita laksanakan. Kemudian mewujudkan sistem pengelolaan sekolah yang berisi manajemen berbasis sekolah dalam optimalisasi layanan masyarakat. Dan yang keenam, mengembangkan sekolah menjadi community school dalam pengembangan sikap nasionalisme, patriotisme, kepedulian sosial, dan pencitraan sekolah. Yang tujuh, mengoptimalkan sarana prasarana yang dapat mendukung terwujudnya sekolah yang berwawasan wita mandala. Kedelapan, mengembangkan sekolah menjadi tempat pembelajaran, pengembangan sikap, dan kepedulian terhadap penyelamatan serta pelestarian lingkungan hidup, ya, lingkungan hidup, dan melestarikan, mengembangkan seni dan budaya daerah dengan pagelaran-pagelaran seni budaya, karya siswa di sekolah, dan menumbuh kembangkan gerakan literasi sekolah, ya, menumbuh kembangkan gerakan literasi sekolah dan pembiasan 15 menit pada awal tatap muka secara serentak melakukan membaca dan menanggapi informasi dari sumber ataupun buku, ya, ataupun buku. Nah, maka untuk mencapai visi dan misi ini dibentuklah di SMA struktur kurikulum, ya, dibentuklah di SMA swasta Insinyur Haji Juanda struktur kurikulum, ya, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi di dalam struktur kurikulum ini ada mata pelajaran pokok, ya, atau mata pelajaran kelompok A itu wajib, ya, kelompok A itu wajib. Ada kelompok B itu juga wajib. Nah, baru kemudian kelompok C peminatan, ya, peminatan. Jadi di SMA swasta Insinyur Haji Juanda peminatan hanya dua. Pertama, peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam, dan kedua peminatan ilmu-ilmu sosial, ya. Baru di samping itu ada lagi mata pelajaran pilihan dan pendalaman yang disebut dengan pilihan lintas minat, ya, lintas minat. Jadi kalau di IPA di kelompok matematika dan ilmu alam di kelas 10 bahasa Mandarin dengan ekonomi, ya. Di kelas 11 IPA ekonomi dan ekonomi saja. Di kelas 11 IPS biologi. Di kelas 11 bahasa dan sastra Inggris. Nah, jadi sebagai mata pelajaran kelompok A atau wajib, pertama pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, 3 jam pelajaran lah itu 1 minggu. Dalam 1 jam pelajaran itu memiliki waktu 45 menit 1 kali tatap muka. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kelas 2 jam lah itu untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yang ketiga, bahasa Indonesia 4 jam lah itu untuk kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12. Baru yang keempat, matematika wajib
ya matematika wajib. Ini semua jurusan mempelajarinya. Untuk kelas 10 4 jam, untuk kelas 11 4 jam pelajaran, untuk kelas 12 4 jam pelajaran. Yang kelima, sejarah Indonesia. Untuk kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam, dan kelas 11 2 jam, kelas 12 2 jam. Yang keenam, bahasa Inggris. Untuk kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam, dan kelas 12 2 jam. Itu kelompok A wajib. Kemudian kelompok B wajib. Yang ketujuh, seni budaya. Untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 masing-masing 2 jam. Yang kedelapan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 masing-masing 3 jam pelajaran. Yang kesembilan, prakarya dan kewirausahaan. Untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 2 jam mata pelajaran. Baru kemudian kelompok C, peminatan. Ya, kelompok C peminatan. Pertama, peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam. Nah, mata pelajaran pada kelompok C ini terdiri dari satu, matematika peminatan. Matematika peminatan. Untuk kelas 10 IPA atau MIA 3 jam pelajaran. 11 MIA 4 jam pelajaran. Kelas 12 4 jam pelajaran. 2 biologi. Untuk kelas 10 ini biologi peminatan. Untuk kelas 10 3 jam pelajaran untuk IPA, IPS tidak ada. Nah, untuk kelas 11 IPA 4 jam, untuk kelas 12 IPA 4 jam. Kemudian yang ketiga, fisika. Untuk kelas 10 3 jam pelajaran, untuk kelas 11 4 jam pelajaran, untuk kelas 12 4 pelajaran. Dan yang keempat, mata pelajaran kimia. Untuk kelas 10 3 jam pelajaran, yaitu 10 MIA atau 10 IPA. Kelas 11 IPA 4 jam, kelas 12 IPA 4 jam. Itulah untuk kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam atau MIA atau IPA. Ditambah mata pelajaran lintas minat, bahasa Mandarin, ya, bahasa Mandarin 3 jam, ya, 3 jam untuk kelas 10. Nah, ekonomi 3 jam untuk kelas 10 MIA. Ya, itu lintas minatnya. Kemudian kalau untuk IPS, peminatan ilmu-ilmu sosial. Mata pelajaran peminatan 1 geografi. 10 kelas 10 3 jam pelajaran, ya 10 IPS. Kelas 11 IPS 4 jam pelajaran, kelas 12 IPS 4 jam pelajaran. Yang kedua, sejarah. Ya, sejarah peminatan. Lain sejarah Indonesia dengan sejarah peminatan. Kalau sejarah, untuk kelas 10 IPS 3 jam pelajaran, 11 IPS 4 jam pelajaran, 12 IPS 4 jam pelajaran. Yang keempat, ekonomi. Ekonomi untuk kelas 10 IPS 3 jam pelajaran, untuk kelas 11 IPS 4 jam pelajaran, dan untuk kelas 12 IPS 4 jam pelajaran. Nah, kemudian mata pelajaran pilihan atau pendalaman, yang itu pilihan lintas minat, ya, pilihan lintas minat. Untuk kelas 10 IPS, pertama bahasa Mandarin 3 jam pelajaran, itu hanya di kelas 10. Kemudian yang kedua, ekonomi, ya, 3 jam pelajaran di IPS atau ilmu-ilmu sosial, 4 jam pelajaran di kelas 11 ilmu-ilmu sosial, dan 4 jam pelajaran di kelas 12 ilmu-ilmu sosial. Baru yang ketiga, biologi tadi hanya di kelas IPS, ya. Di kelas IPS yaitu 4 jam pelajaran di kelas 11, ya, di kelas 11. Kelas 10 3 jam pelajaran IPS. Baru ditambah dengan kelas 12 bahasa dan sastra Inggris. 4 itu di IPA atau IPS sama-sama 4 jam 1 minggu. Jadi
beban belajar kita, ya, beban belajar kita dalam 1 minggu ada 44 jam yang kelas 12 dan kelas 11. Yang kelas 10 42 jam, ya. Itulah kira-kira. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, ya, disusunlah muatan-muatan kurikulum dari setiap mata pelajaran, yaitu disusunlah silabus-silabus daripada setiap mata pelajaran ini, ya, mulai dari mata pelajaran wajib tadi, ya, wajib tadi sampai kepada mata pelajaran lintas minat. Nah, jadi anak-anak kami itulah sekedar pengenalan kurikulum ini, ya, itulah sekedar pengenalan kurikulum ini. Jadi kalau kamu jurusan matematika dan ilmu-ilmu sosial, ya, matematika dan ilmu-ilmu sosial, berarti sudah mengetahui mata pelajaran apalah yang kamu emban nanti. Dan kalau kamu juga ilmu-ilmu matematika, ilmu-ilmu alam, ya. Jadi kalau untuk ilmu-ilmu alam kelas 10 mata pelajarannya pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, baru matematika, biologi, fisika, kimia, ditambah lintas minat, bahasa Mandarin dengan ekonomi. Kalau kamu kelas 10 ilmu-ilmu sosial atau IPS, mata pelajaran yang kamu pelajari nanti pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, prakarya, ditambah dengan geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, baru lintas minatnya bahasa Mandarin dengan biologi, ya, bahasa Mandarin dengan biologi. Itulah mata-mata pelajaran untuk kelas 10 IPA dan IPS atau ilmu-ilmu sosial, ya. Itulah kira-kira untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, ya, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Jadi itulah sekedar dulu pengenalan kurikulum, ya, itulah sekedar pengenalan kurikulum dari saya sebagai Wakasek kurikulum.